Bagaimana menemukan konsistensi dalam hidup? Membangun kebiasaan untuk menciptakan kehidupan yang konsisten. Membangun hubungan yang lebih stabil. Temukan konsistensi di tempat kerja. Keadaan hidup seringkali kompleks dan tidak pasti. Suatu hari Anda mungkin yakin semuanya sempurna dan hari berikutnya Anda mungkin mempertanyakan setiap keputusan yang pernah Anda buat. Jika Anda ingin menemukan konsistensi dalam hidup, Anda harus konsisten dengan gaya hidup, kebiasaan, dan cara berpikir Anda yang berbeda. Menemukan konsistensi dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit dan masa-masa keraguan pribadi. Konsistensi dimulai dengan menciptakan gaya hidup yang lebih stabil dan konsisten untuk diri Anda sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam area lain dalam hidup Anda. Bagian 1. Menciptakan kebiasaan untuk menciptakan kehidupan yang konsisten. 1. Berkomitmen untuk berubah. Langkah pertama untuk membuat perubahan dalam hidup Anda adalah berkomitmen untuk berubah. Pernyataan sadar dan komitmen pada diri sendiri bahwa Anda akan terus bekerja dan hidup untuk hasil yang Anda inginkan dapat membantu memotivasi dan mendorong Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, Anda harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil dan konsisten. Pikirkan tentang alasan Anda menginginkan kehidupan yang lebih konsisten. Apakah Anda mencari konsekuensi ini untuk diri Anda sendiri, keluarga Anda, atau untuk alasan yang sama sekali berbeda? Terlepas dari mengapa Anda mencari konsistensi, gunakan itu untuk tetap termotivasi. Jika Anda mulai meragukan diri sendiri atau usaha Anda di masa lalu, pikirkan tentang bagaimana hidup Anda, atau keluarga Anda, akan menjadi lebih baik di masa depan. Yakinkan diri Anda bahwa Anda dapat melakukannya dan hasilnya sepadan dengan usaha. 2. Hindari kekacauan. Beberapa orang kecanduan situasi kacau. Kecanduan seperti itu bisa sama berbahayanya dengan narkoba atau alkohol. Orang-orang ini mendambakan apa yang oleh beberapa orang disebut keacakan yang dapat diandalkan, artinya ketidakkonsistenan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupan orang tersebut. Meskipun merupakan ide bagus untuk sesekali keluar dari rutinitas membosankan Anda dengan melakukan hal-hal lain dalam hidup Anda, kekacauan apapun sangat tidak stabil dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kekacauan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Gangguan tersebut mungkin termasuk perilaku yang tidak menentu, perubahan suasana hati, atau berurusan dengan masalah orang lain, seringkali sebagai pelarian dari masalah sendiri. Jika Anda mendapati diri Anda mengalami banyak kekacauan dalam hidup Anda, berhentilah sejenak dan pikirkan tentang berbagai faktor yang menyebabkan Anda, atau bahkan terseret ke dalam kekacauan itu. Cobalah untuk menghilangkan masalah orang lain. Ini bukan tentang menjauhkan orang-orang ini dari hidup Anda, ini tentang menahan keinginan untuk terlibat dalam konflik dan drama di sekitar Anda. Koherensi sejati dalam hidup tidak mungkin terjadi ketika Anda terus-menerus berteman dengan kekacauan. Ketika Anda memilih untuk menemukan konsistensi dalam hidup, Anda juga harus memilih untuk menghindari lebih banyak kekacauan. 3. Temukan tujuan Anda. Menetapkan tujuan tidak selalu berarti bahwa ada tujuan. Orang dengan kehidupan yang bermakna seringkali memiliki tujuan yang jelas untuk diperjuangkan, tetapi tujuan tidak langsung sama dengan memiliki makna dalam hidup. Mengembangkan tujuan yang realistis berdasarkan minat dan nilai keyakinan dapat membantu Anda menemukan tujuan hidup dan memulai perubahan dalam hidup. Menemukan tujuan hidup Anda mungkin mengharuskan Anda untuk menentukan nilai, minat, dan tujuan hidup Anda. Menetapkan tujuan hidup biasanya membantu seseorang mengembangkan pola perilaku yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Keluarlah dari zona nyaman Anda untuk mengeksplorasi hal yang menarik bagi Anda secara positif untuk membantu Anda menemukan tujuan hidup Anda. Biarkan nilai dan keyakinan Anda membimbing Anda saat Anda menjelajahi apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda dan apa yang dapat Anda capai. Anda tidak perlu mencari jawaban untuk semuanya.
Yang Anda butuhkan hanyalah minat pada tujuan Anda dan langkah penelitian untuk memulai. 4. Konsisten jalani gaya hidup sehat. Konsistensi dalam hidup juga meluas ke kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Gaya hidup yang tidak sehat berarti inkonsistensi dan kekacauan. Salah satu cara terbaik untuk membuat hidup Anda lebih stabil dan konsisten dimulai dengan cara Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Makan secara berkala dan pastikan Anda memiliki diet seimbang. Hindari merokok atau berhenti jika saat ini Anda merokok. Hindari konsumsi dalam jumlah yang sangat besar, baik dalam hal kebiasaan makan maupun konsumsi alkohol Anda. Pastikan Anda cukup istirahat setiap malam. 5. Bermeditasi. Beberapa tantangan terbesar untuk kegigihan dalam hidup adalah kecemasan dan gejolak emosi mental. Meditasi telah terbukti membantu menenangkan pikiran yang bermasalah dan memulihkan keseimbangan emosional pada pikiran. Berlatih meditasi juga dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan diri sendiri, pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar. Sebagian besar obat berfokus pada pernapasan santai dan harus diminum secara teratur, mungkin setiap hari. Temukan tempat yang tenang dan damai. Duduklah dalam posisi yang nyaman. Jika mau, Anda juga bisa bermeditasi sambil berbaring. Kurangi gangguan. Heningkan dering ponsel Anda atau matikan sepenuhnya. Tutup mata Anda, jika Anda merasa nyaman. Jika Anda takut tertidur, Anda cukup memfokuskan pandangan pada titik di lantai tepat di depan Anda. Bernapaslah perlahan dan dalam melalui hidung Anda dan rasakan udara mengalir melalui hidung Anda. Pastikan Anda bernapas dalam-dalam melalui diafragma, area di bawah tulang rusuk, perut. Jika Anda hanya bernapas ke dada, pernapasan Anda terlalu dangkal. Setiap kali pikiran muncul di benak Anda atau ada sesuatu yang mengganggu Anda, fokuskan kembali pada pengulangan napas Anda. Lanjutkan menghirup dan menghembuskan napas perlahan dan dalam melalui lubang hidung Anda. 6. Latih perhatian. Mindfulness adalah salah satu bentuk meditasi. Ini dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika Anda menjalani kehidupan yang sadar, Anda merasa lebih mudah untuk tetap konsisten dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Perhatikan semua detail kecil di sekitar Anda. Itu bisa dimulai dengan tindakan Anda sendiri, cara Anda mengambil sikat gigi di pagi hari, pikiran yang terlintas di benak Anda dalam perjalanan ke tempat kerja, dan bercabang. Cobalah untuk melihat sesuatu dari perspektif baru, perspektif yang lebih segar. Perhatikan detail di dunia sehari-hari Anda yang sebelumnya terlewatkan. Kehilangan diri Anda dalam panca indera Anda. Perhatikan apa yang Anda lihat, cium, dengar, kecap, dan pikirkan. Saat Anda makan, luangkan waktu untuk memperhatikan rasa dan tampilan, warna, tekstur, bentuk, DLL, makanan, dan kunyah perlahan untuk menikmati rasa yang kompleks dari setiap gigitan. Saat Anda makan, pikirkan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk menyiapkan makanan. Budidaya dimulai dengan sinar matahari dan air. Panen dengan petani dan pengemudi truk serta penjual yang membawa makanan ke lingkungan Anda. Biarkan nilai dan keyakinan Anda membimbing Anda saat Anda menjelajahi apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda dan apa yang dapat Anda capai. Anda tidak perlu mencari jawaban untuk semuanya. Yang Anda butuhkan hanyalah minat pada tujuan Anda dan langkah penelitian untuk memulai. 7. Ikuti jadwal tidur yang konsisten. Tidur adalah cara tubuh menyembuhkan dan meregenerasi dirinya sendiri. Sangat penting bagi Anda untuk tidur cukup dan istirahat yang baik. Cara terbaik untuk memastikan tidur nyenyak adalah dengan mengikuti pola tidur yang konsisten dan mempertahankannya hari demi hari. Tetap pada jadwal tidur yang sama bahkan di akhir pekan. Tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Buat rutinitas waktu tidur untuk membantu Anda rileks. Ini bisa termasuk meditasi, membaca,
atau bahkan berolahraga, walaupun beberapa orang mungkin mengalami kesulitan tidur setelah berolahraga. Jaga agar kamar Anda tetap dingin. 19,4 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk tidur. Pastikan Anda cukup tidur. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur setiap malam, tetapi beberapa membutuhkan hingga 10 jam setiap malam. 8. Tetap setia pada upaya Anda. Mungkin sudah jelas bahwa untuk menjadi konsisten seseorang membutuhkan konsistensi. Namun, kenyataannya adalah tanpa komitmen dan pembentukan kebiasaan, Anda tidak dapat menemukan konsistensi dalam hidup. Tes ini mungkin memakan waktu. Jadi jangan frustrasi jika Anda masih memaksakan diri untuk melakukan hal-hal ini dan tidak terbiasa. Bersabarlah dan jangan menyerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan 21 hari agar kebiasaan baru memengaruhi rutinitas Anda. Beberapa peneliti lain mengklaim bahwa diperlukan waktu hingga 66 hari agar kebiasaan baru dapat diterapkan dalam hidup Anda. Untuk mengubah hidup Anda dan membuatnya lebih konsisten, Anda harus terus berjuang untuk konsistensi. Jangan menyerah. Menemukan konsistensi dapat membawa stabilitas, kepuasan, dan akhirnya kebahagiaan dalam hidup Anda. Bagian 2. Membangun hubungan yang lebih stabil. 1. Fokus pada hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat membawa stabilitas dalam hidup Anda. Hubungan yang sehat penting untuk kesejahteraan dan identitas Anda, baik itu persahabatan atau romansa. Dengan menemukan cara untuk membuat hubungan Anda lebih stabil dan sehat, Anda dapat membawa rasa kepuasan dan stabilitas secara keseluruhan ke dalam hidup Anda. Selalu saling menghormati. Anda bisa bercanda dan menggoda, tetapi godaan itu tidak harus menyinggung atau serius. Tunjukkan rasa hormat dengan memperlakukan satu sama lain, termasuk cara Anda berbicara satu sama lain. Cobalah untuk saling percaya. Jika Anda kesulitan mempercayai, ingatkan diri Anda bahwa orang ini bukanlah seseorang yang telah menyakiti Anda di masa lalu dan tidak adil memperlakukan mereka seolah-olah mereka telah menyakiti Anda. Saling mendukung dalam semua upaya Anda. Jujurlah selalu. Jangan pernah berbohong, jangan berselingkuh, dan jangan pernah menipu diri sendiri. Jika tidak, Anda akan kekurangan dasar untuk membangun kepercayaan. Tanggung jawab bersama untuk hubungan cinta atau persahabatan. Bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri dan pastikan kedua belah pihak berbagi waktu bersama secara setara. Bersiaplah untuk berkompromi atau bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Buat ritual dengan teman pasangan Anda. Ritual adalah bentuk keintiman kecil yang Anda bagikan dengan orang lain. Ritual mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara Anda dan pasangan atau sahabat. Ritual sangat penting karena dapat membantu Anda terhubung dengan teman atau pasangan Anda pada tingkat emosional. Ritual dapat membantu Anda menciptakan ikatan yang lebih kuat berdasarkan keintiman dan romansa. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar untuk menjadikan sesuatu sebagai ritual. Ritual terbaik dan paling intim antara pasangan atau sahabat adalah hal-hal kecil, cara Anda menyapa satu sama lain, lelucon tertentu yang Anda ceritakan, DLL. Ritual tidak boleh dipaksakan. Mungkin Anda berdua selalu melakukan sesuatu yang kecil tanpa pernah menganggapnya sebagai ritual, dan kemudian mulai menganggapnya sebagai ritual, yang dapat membantu memperkuat ikatan Anda. 4. Jalani gaya hidup sehat secara konsisten. Konsistensi dalam hidup meluas ke kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Gaya hidup yang tidak sehat berarti inkonsistensi dan kekacauan. Salah satu cara terbaik untuk membuat hidup Anda lebih stabil dan konsisten dimulai dengan cara Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Makan teratur dan pastikan Anda memiliki diet seimbang. Hindari merokok atau berhenti jika saat ini Anda merokok. Hindari konsumsi dalam jumlah banyak, baik sesuai dengan kebiasaan makan maupun konsumsi alkohol Anda.
Pastikan Anda cukup istirahat setiap malam. 5. Bermeditasi. Beberapa tantangan terbesar untuk menjalani kehidupan yang konsisten termasuk ketakutan dan gejolak emosi mental. Meditasi telah terbukti membantu menenangkan pikiran yang mengganggu dan memulihkan keseimbangan emosional pada pikiran. Berlatih meditasi juga dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan diri sendiri, pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar. Sebagian besar obat berfokus pada pernapasan santai dan harus diminum secara teratur, mungkin setiap hari. Temukan tempat yang tenang dan damai. Duduklah dalam posisi yang nyaman. Jika mau, Anda juga bisa bermeditasi sambil berbaring. Kurangi gangguan. Heningkan dering ponsel Anda atau matikan sepenuhnya. Tutup mata Anda, jika Anda merasa nyaman. Jika Anda takut tertidur, Anda cukup memfokuskan pandangan pada titik di lantai tepat di depan Anda. Bernapaslah perlahan dan dalam melalui hidung Anda dan rasakan udara mengalir melalui hidung Anda. Pastikan Anda bernapas dalam-dalam melalui diafragma, area di bawah tulang rusuk, perut. Jika Anda hanya bernapas ke dada, pernapasan Anda terlalu dangkal. Ketika sebuah pikiran muncul di benak Anda atau sesuatu mengganggu Anda, fokuslah untuk mengulang napas Anda. Tetap bernapas masuk dan keluar secara perlahan dan dalam melalui hidung. 6. Latih perhatian. Mindfulness adalah salah satu bentuk meditasi. Ini dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika Anda menjalani kehidupan yang tenang, Anda merasa lebih mudah untuk berpikir dan bertindak secara konsisten. Perhatikan semua detail kecil di sekitar Anda. Itu bisa dimulai dengan tindakan Anda sendiri, cara Anda mengambil sikat gigi di pagi hari, sebuah pemikiran yang terlintas di benak Anda dalam perjalanan ke tempat kerja, dan bercabang. Cobalah untuk melihat sesuatu dari perspektif baru, perspektif yang lebih segar. Perhatikan detail di dunia sehari-hari Anda yang sebelumnya terlewatkan. Kehilangan diri Anda dalam panca indera Anda. Perhatikan apa yang Anda lihat, cium, dengar, kecap, dan pikirkan. Saat Anda makan, perhatikan rasa dan tampilan makanan, warna, tekstur, bentuk, DLL, dan kunyah perlahan untuk menikmati rasa kompleks dari setiap gigitan. Saat Anda makan, pikirkan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk menyiapkan makanan. Bertani dimulai dengan sinar matahari dan air, panen dimulai dengan petani, pengemudi truk, dan pedagang yang membawa makanan ke lingkungan Anda. Bagian 3. Menemukan konsistensi di tempat kerja. 1. Seimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa jadi sulit. Namun, jika Anda tidak berusaha memisahkan bagian-bagian ini dalam hidup Anda berisiko menjadi kewalahan dan stres yang tidak perlu. Komplikasi semacam itu dapat sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk menjalani kehidupan yang stabil dan memuaskan baik di rumah maupun di tempat kerja. Jangan terobsesi dengan pekerjaan. Motivasi dan fokus pada karier Anda memang penting, tetapi jangan habiskan seluruh waktu Anda di rumah untuk merencanakan atau memikirkan hari esok. Sesuaikan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Jika Anda merasa lelah secara mental atau fisik karena bekerja, temukan sesuatu yang Anda sukai setiap hari setelah bekerja, atau bahkan sebelum bekerja. Pilih cara yang sehat dan produktif untuk menghabiskan waktu luang Anda di luar pekerjaan. Misalnya, cobalah jogging atau bersepeda daripada minum alkohol untuk meredakan stres. Di waktu luang Anda, kembangkan hobi atau kejar aktivitas yang membuat hidup Anda lebih bermakna. Jadikan diri Anda hidup sehat di rumah. Ini termasuk olahraga teratur, diet sehat dan tidur yang cukup. 2. Jadilah spesifik dan konsisten. Jika Anda ingin memiliki kehidupan kerja yang konsisten, Anda harus konsisten sejak pertama kali Anda masuk kerja hingga saat Anda kembali dari kerja. Ini dimulai dengan menyiapkan pekerjaan dan tepat waktu. Ini penting untuk produktivitas dan memastikan bahwa Anda tidak berisiko kehilangan pekerjaan. Ketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan Anda tertinggal.
Apakah itu mengubah lalu lintas, masalah menemukan tempat parkir atau masalah di rumah? Jika masalah di rumah menghalangi kehidupan kerja Anda mungkin harus memutuskan untuk menunggu sampai selesai bekerja untuk menangani masalah di sekitar rumah. Jika lalu lintas atau parkir menunda Anda, berangkat lebih awal untuk mengetahui faktor-faktor ini. Anda dapat mencoba menggunakan peta lalu lintas, seperti Google Maps atau Waze untuk mengetahui area mana yang memiliki lalu lintas terpadat dan mencari rute alternatif yang melewati area tersebut dan menghemat waktu. Jumlahkan waktu yang Anda perlukan untuk bekerja pada hari-hari biasa dan seberapa sering Anda terkadang terlambat karena kemacetan lalu lintas. Kemudian pergi lebih awal dan mungkin beri waktu 10 menit jika ada sesuatu yang benar-benar tertunda. Hadiahi diri Anda sendiri atas kegigihan Anda. Mungkin Anda bisa menemukan cara untuk menghargai diri sendiri, seperti menunggu sampai Anda berangkat kerja untuk menghabiskan sisa kue Anda, tetapi hanya jika Anda membuatnya tepat waktu. 3. Prioritaskan beban kerja Anda. Anda mungkin pernah mengalami hari-hari ketika Anda merasa sangat kewalahan dengan semua pekerjaan sehingga Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi jika setiap hari terus seperti ini, Anda akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dan Anda akan merasa tidak mungkin untuk mengikuti jadwal atau rutinitas di tempat kerja. Coba simpan papan tulis di tempat kerja Anda dan tuliskan semua yang perlu Anda lakukan hari itu. Kategorikan tugas berdasarkan apa yang dapat dan harus Anda lakukan hari ini, apa yang perlu dilakukan lusa, dan apa yang perlu dilakukan pada akhir minggu. Anda dapat memilih dari daftar atau menghapusnya setelah selesai. Langkah ini dapat membantu Anda melihat apa yang telah Anda capai dan mengingatkan Anda apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Mengelola dan mengatur tugas dengan cara ini dapat membuat Anda merasa lebih stabil dan produktif di tempat kerja, yang dapat menghasilkan rasa keteraturan yang lebih baik dalam hidup Anda. 4. Ajak teman Anda untuk bekerja dan saling mendukung. Jika Anda berjuang untuk menemukan pekerjaan yang stabil, akan sangat membantu untuk bekerja dengan orang lain untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Jika Anda memiliki kolega yang akrab dengan Anda, atau seseorang yang Anda kenal yang juga berjuang untuk tetap berada dalam rutinitas yang produktif, Anda mungkin ingin membuat mereka bekerja sama untuk saling memotivasi dan mendukung. Ini dapat membantu Anda mengembangkan kebiasaan kerja yang konsisten dan produktif sambil membantu satu sama lain tetap pada jalurnya. Ini bisa bermanfaat bagi Anda berdua ketika orang lain mendorong Anda untuk konsisten dan produktif di tempat kerja. Anda mungkin perlu mengembangkan cara untuk memantau kemajuan satu sama lain dan mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih produktif dan konsisten dalam kebiasaan kerja Anda berdua. Temukan cara untuk merayakan kesuksesan bersama dan saling menghargai. Misalnya, Anda bisa pergi ke toko es krim di akhir pekan atau makan bersama setelah bekerja setelah Anda berdua mencapai semua tujuan Anda.